Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anakku kelas 7. Jumpa lagi kita pada materi yang kedua di semester genap ini, mata pelajaran akidah akhlak. Melanjutkan materi minggu kemarin tentang Asmaul Husna. Kita akan melanjutkan ke Asmaul Husna. Nanti ada Rauf, Al-Bar, Al-Hakim, Al-Fatah, Al-Adil. Ya, semoga kalian semuanya sehat dan terus bisa mengikuti PJJ di masa pandemi ini. Mudah-mudahan sehat selalu mengikuti protokol kesehatan. Paling utama terus mengikuti pelajaran. Jangan ada yang kendor, kita harus tetap semangat. Baik, Asmaul Husna, nama-nama Allah, nama-nama baik bagi Allah. Selanjutnya adalah Ar-Rauf. Ar-Rauf itu artinya Maha Pengasih. Salah satu nama agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan Allah kepada hambanya adalah Ar-Rauf, mengandung arti sungguhnya kasih sayang Allah terbagi kepada semua hambanya. Tidak mengenal hamba itu hanya beragama Islam. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah Allah menyia-nyiakan manusia, bahkan menginginkan manusia selalu berada di dalam rahmat-Nya. Dengan perintah untuk beriman, beramal soleh sebagai jalan menuju bentuk kasih sayang yang lebih besar, yaitu surga, kesempatan memandang wajahnya yang mulia. Ini bisa kita cermati dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dalam ayat lain surat Al-Imran ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menambahkan, wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Jadi memang Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada siapa? Kepada setiap umat manusia. Kemudian Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Artinya kalau diperlihatkan memang siksaan Allah, berarti Allah sayang kepada manusia. Dengan jalan takwa itu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita mengikuti apa perintah oleh Allah, mudah-mudahan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kita melanggar aturan Allah yang harusnya Allah memerintahkan supaya beribadah kepada Allah, tapi kita langgar, ya tunggu kata Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini sudah jelas. Artian dari Ar-Rauf artinya Allah itu sangat sayang kepada manusia. Allah yang menciptakan, Allah juga yang menyayangi manusia. Hanya jawabannya, kenapa manusia masih saling seperti itu? Masih tergoda oleh godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita melangkah kepada Asmaul Husna Al-Bar. Al-Bar artinya yang maha memberikan kebaikan. Allah bersifat Al-Bar, maksudnya Allah merupakan zat yang mempunyai kebaikan. Kebaikan dari segala kebaikan, yang namanya Maha. Maha Esa, Maha memberikan kebaikan. Maha siswa.
beda lagi tuh ya. Jadi dialah yang melimpahkan bagi hamba yang dihendaki baik dunia maupun akhirat, fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Bari ini senantiasa melimpahkan karunia kebaikan selama manusia tetap beriman dan mengesahkan Allah. Itu diperingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau kita sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya berarti keinginan kita adalah mengatakan bahwa Allah itu satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mengucapkan hal seperti itu, berarti kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Ini ditegaskan dalam surat At-Tur ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Jadi maka Allah memberikan karunia kepada kami dan melihara kami dari azab neraka. Sungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Selanjutnya Al-Hakim. Al-Hakim artinya bijaksana. Salah satu nama agung yang diperkenalkan Allah kepada kita adalah Al-Hakim. Zat yang maha bijaksana, maksudnya kebijaksanaan meliputi segala hal di segala waktu. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang berkehendak, dia juga maha bijaksana. Kebijaksanaan itu diwujudkan lewat petunjuk yang Allah berikan kepada manusia agar senantiasa dalam kebaikan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat dalam ajaran Islam. Salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zukhruf ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi bis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang disembah, langit dan bumi, maha bijaksana, maha mengetahui. Jelas Allah maha bijaksana. Kebijaksanaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu sila dari Pancasila kan ada, mendengar ada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kebijaksanaan Allah itu jauh dibanding dengan kebijaksanaan manusia. Manusia bijaksana tapi ada saja kelemahan. Tapi kalau udah Allah bijaksana, Allah juga yang mengatur segalanya, dan kita selalu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi hal ini memang ringan, tapi sulit menjalankannya. Jadi ini faedahnya asma Allah, nama-nama Allah itu tujuannya agar selalu mengingatkan kita pada manusia supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Jangan menjauhi Allah. Kalau kita sudah mengenal asma-asma Allah, insya Allah hidup kita juga jadi tenang, hidup kita jadi damai, hidup kita damai fid dini wa dunya wal akhirah. Selanjutnya Al-Fatah. Al-Fatah ini yang maha memberi keputusan. Keputusan itu yang mengatur Allah. Allah yang memberi keputusan. Dialah yang menentukan nasib manusia, hambanya di dunia maupun di akhirat, berdasarkan perbuatan manusia. Apabila seorang manusia berbuat baik, maka Allah akan memberinya pahala. Sebaliknya, bila kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menurunkan kecelakaan, keburukan. Tidak ada satu hal yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu hal kesalahan dalam hal pemberian keputusan ini. Ya Allah Maha tahu.
mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang harus dimasukkan ke neraka, mana yang harus dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah punya malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau kita mencermati firman Allah dalam surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarrah, niscaya dia akan memberi balasan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarrah, niscaya juga akan melihat dari kejahatan itu, akan dibalas. Sedikit kamu berbuat baik, Allah juga akan balas. Sedikit kamu juga berbuat jahat, Allah juga balas. Ya, makanya hati-hati. Kalau kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Jadi kebenaran keputusan Allah sebagaimana diterangkan dalam ayat ini mencakup semua hal. Mengerjakan kebaikan, kejahatan sekecil apapun peroleh balasannya. Maka sudah sepantasnya bagi manusia itu selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang jelek, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak contohnya, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Ini mah baru dosa gigit, nggak apa-apa saya ninggalin sholat. Tapi kan kamu sudah apa? Sudah Sudah wajib mengerjakan sholat. Kamu nih rata-rata kan sudah haid. Yang laki juga sudah wajib melaksanakan sholat ya. Jangan main terus. Wah, udah lupa ada handphone apa ngumpul ya. Apalagi ada tempat-tempat seperti kayak pos ronda ya, di balai-balai, tiduran apa, lupa ada sholat dan sebagainya. Apalagi orang tuanya manggil, orang tua nggak apa-apa dikasih handphone apa supaya gampang manggilnya. Ya, kadang-kadang di silent, wah lagi enak main game dan sebagainya. Ya ini orang tua kita kan kadang-kadang nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Harus sadar gitu. Segala gerik kita ini akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi materi-materi tentang asma Allah. Ini sampai Al-Fatah, nanti ada Al-Adl dan Al-Qayyum, masih 2 lagi ya. Mudah-mudahan besok sudah selesai. Dan untuk itu tugas yang saya berikan untuk orang ini ada di halaman 14. Coba di LKS diingatkan di halaman 18 ya. Halaman 18 yang bagian A ya. Yang esai. Halaman 14 yang esai itu dikerjakan. Saya beri waktu sampai hari apa ya? Hari Senin ya. Senin udah terakhir. Gak apa-apa saya kasih waktu banyak tuh ya. Senin terakhir. Kalau tidak lewat dari Senin ya saya anggap kalian tidak mengerjakan. Itu saja yang saya sampaikan. Yang penting sekarang tetap semangat ya. Tetap mengikuti PJJ, jaga protokol kesehatan, keluar pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Insya Allah kita juga akan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.